Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat yang luar biasa pada kesempatan hari ini sehingga kita dipertemukan dalam kajian rutin, kajian online Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kajian ini berlangsung hingga pukul 11.30. Nanti hingga pukul 11 Bapak Ustadz akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. 30 menit kemudian ke depan kita berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada beliau, kepada Bapak Ustadz. Boleh menulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bapak Uji. Mohon maaf, suara Bapak Ibu kami mute agar kita bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu yang menyalakan tombol video agar berpakaian yang sopan dan rapi. Kajian kita pada pagi hari ini mengambil tema perjalanan menuju Allah. Kita perlu ketahui bahwa tujuan akhir kita dalam kehidupan ini yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana kita mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal abadi. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan tausiah pada pagi hari ini dengan Bapak Uji Armisi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk itu sebelum dimulai, saya mengajak kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kembali kita luruskan niat kita hadirkan hati dan pikiran kita semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka sama-sama kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada guru kita Bapak Ustadz Dr. Andes Uci Armisi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini jam 10 kita bisa silaturahim di acara pengajian di virtual ya, di Zoom kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menurunkan Al-Quran, telah menciptakan alam raya ini untuk tempat tinggal kita. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajar kita melalui para sahabatnya, lalu sampai ke tabi'in, lalu sampai ke tabi'in, lalu tabi'in ke tabi'in lagi, lalu tabi'in itu sampai ke guru-guru kita, lalu dari guru-guru kita ke guru lagi sampailah ajaran itu kepada kedua orang tua kita, lalu sampailah kepada kita. Jadi kita tahu Islam itu dari kedua orang tua kita tentu tidak cukup ya.
hanya belajar dari kedua orang tua kita, atau bisa jadi malah orang tua kita tidak ngajarin kita, itu tidak masalah ya. Tapi kita setelah lahir ke muka bumi, setelah dewasa, kita punya kewajiban sendiri untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang lagi, tadinya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum saya lebih lanjut, saya mau menyapa dulu kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama kepada Ibu Atik yang mensilaturahimkan saya dengan ibu-ibu yang lain. Tapi saya tadi ada dengar ada Ibu Siti Sukmana, ada Ibu Min, ada Ibu Yaya yang biasa aktif di pengajian Al-Mu'minun, dan banyak sekali kelihatannya ibu-ibu yang lain, kalau tidak salah ini ada sekitar 39 partisipan ya yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Saya sekali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang saya hormati, luar biasa di tengah-tengah pandemi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap bisa beraktivitas. Khususnya kita bisa mengadakan pengajian online ya. Dan ini saya kira satu rahmat dari Allah yang sebelumnya kita tidak pernah terbayang mau ada pengajian semacam ini. Saya terus terang aja begitu pandemi, waduh ini pengajian semuanya libur ya. Waduh, ini berarti aktivitas kita berhenti. Ternyata Allah ngasih pada kita satu jalan yang lebih indah ya. Jadi Allah itu tetap sayang kepada manusia. Karena bisa jadi pada kesempatan yang baik ini tuh yang lama ini bisa jadi kita lupa kepada nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada cara lain kecuali selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membicarakan tentang perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sering sekali mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Innalillah wa inna, dan sungguhnya kami ini lillah kepada Allah lagi. Wa inna ilaihi, kepadanya lagi kita raji'un, kita kembali. Tapi kembalinya itu seperti apa? Ternyata kalau kita lihat dalam perjalanan kita menuju Allah itu panjang sekali. Ya. Dari mulai pertama alam ruh, lalu nanti kita masuk alam janin, lalu alam dunia, lalu nanti masuk alam barzah, nanti ada kiamat, ada alam mahsyar, ada nanti hisab, ada timbangan, ada penyerahan catatan amal, kemudian ada lagi nanti sirat, bahkan ada lagi nanti pertemuan yang luar biasa yang akan dihadiri kita semua kumpul, di mana nanti setan akan menyampaikan pidatonya. Jadi nanti ada pidato setan, baru nanti ada sirat ya, penyeberangan. Dalam penyeberangan itu seperti apa ceritanya dalam Al-Quran, lalu baru ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, tapi pintunya semuanya adalah neraka, lalu baru masuk surga, baru ternyata datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata panjang perjalanan kita menuju Allah ini. Apalagi yang sudah wafat lama ya. Dia di alam barzah berapa tahun, berapa puluh tahun, mungkin ada yang ribuan tahun. Nah, ternyata ibu-ibu kita harus mengetahui supaya kita tidak nyasar nanti datang kepada Allah. Itu paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Ternyata perjalanan menuju Allah itu panjang sekali. Kita datangnya cepat, tapi pulangnya itu lama dalam perjalanan. Sementara tinggal di dunianya ini sebentar. Gitu. Jadi kalau kita tinggal di muka bumi ini cuma 200 tahun itu sebentar. Dan saya belum pernah dengar yang sekarang ini ada orang umurnya 200 tahun. Kalau Nabi Nuh kan lebih dari 1000 tahun, karena dakwahnya saja 950 tahun.
Jadi umur dia lebih dari 1000 tahun. Tapi kata Nabi bahwa umur umatku adalah 60 sampai 70. Cuma segitu kita hidup di muka bumi ini. Dan walaupun kita masih hidup sampai 100 tahun, biasanya sudah nggak maksimal. Jadi kalau ibu-ibu ada yang mau umurnya 200 tahun, kita doakan pagi ini supaya sampai 200 tahun. Aku mau 200 Insya tahun. Allah adanya. Ya paling nggak umur yang ideal tuh 80, 90 lah. Ya walaupun ada yang 100 ya, ada yang 100 tahun. Jadi ternyata memang kata Allah hidup kamu itu bukan di sini, bukan di dunia ini. Hidup kamu itu nanti di akhirat. Itu di surat 29 ayat 64. Kata Allah hidup kamu itu bukan di sini. Ya, di surat 29 ayat 64 bahwa kamu hidupnya nanti adalah di akhirat. Di dunia ini adalah tempat untuk diuji kamu. Tetap ujian itu ibadah. Diuji kuat apa enggak kita di muka bumi ini. Jadi dunia ini tempat kita beribadah, tempat kita ujian, tempat kita untuk mengumpulkan bekal. Itu dunia. Jadi tidak akan lama kita. Selama-lamanya tadi paling 100 tahun itu. Paling 100 tahun. Dan ibu-ibu saya yakin nggak ada yang 150 juga nggak bakal ada yang mau. Ibu-ibu mau 150. Ya kayaknya jarang. Ya 120 juga jarang, nggak bakal mau. Paling ya 100 lah. Jadi itu juga sudah nggak ada temannya, 100 ya. Baik. Jadi kata Allah di surat 29, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Di dunia ini kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau kamu mau tahu. Jadi memang ibu hidup yang sebenarnya nanti di akhirat. Bahkan ada yang menyatakan di dunia ini sebenarnya seperti ibarat orang itu tidur. Mulai kita bangun itu setelah kita wafat. Itu dibalik ya. Begitu wafat itu mulai kita bangun. Mulai kita tahu apa yang sebelumnya kita tidak tahu, bagaimana itu pahala kita, bagaimana itu dosa kita, bagaimana itu alam ruh, itu yang tahunya setelah kita wafat. Jadi tahu banyak itu setelah kita wafat. Nah itu sebagaimana Allah menjelaskan di surat 50 ya, surat Qaf. Kata Allah, kamu baru nanti tahu segala sesuatu itu setelah kamu datang kepada saya. Ya, surat 50, surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadidah. Sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu, tutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi nanti Ibu kita tahu tentang segala sesuatu itu setelah kita wafat. Kalau sekarang banyak yang tidak tahu, setan, nggak ketahuan, nggak kita bisa lihat. Bahkan ruh kita tidak tahu ruh kita itu seperti apa. Ya, nyawa kita itu seperti apa. Kita ini hidup, tapi nyawa kita di mana adanya? Di kepala kah, di badan kah, di kaki kah, atau di mana? Kita tidak tahu. Nah, jadi nyawa kita itu yang namanya nafsu itu seperti kita juga, Ibu. Jadi yang masuk ke mata, yang masuk ke telinga, yang masuk ke gigi, yang masuk ke tangan. Artinya menjelma kalau dia keluar seperti kita juga. Nah, dia keluar. Nah, itulah nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang namanya nafsu itu. Jiwa itu kan sering jiwa raga. Raga ini yang luar. Jiwa yang di dalam yang enggak kelihatan ya. Yang enggak kelihatan itu adalah jiwa kita. Tapi dia ada dan dia hadir dan dia sekarang nih yang ngomong ini jiwa kita itu. Bukan badan kita. Badan kita ini tempat aja Ibu. Sarana aja Ibu. Ya ini casing aja.
casing nyawa kita, casing jiwa kita ya badan ini. Yang ngomong ini sebenarnya adalah jiwa kita. Badan ini hanya untuk tempatnya aja. Makanya kalau sekarang nih saya ngomong nih, Ibu yang ngomong nih badan saya atau jiwa saya, Bu, yang ngomong nih. Halo, Bu, yang ngomong nih jiwa saya. Jiwa, Bu, ya. Jiwa dan badan lah, Bu, dua-duanya lah. Masa cuma jiwa doang? Kalau jiwa doang itu nanti nggak ada badannya, Bu, nggak kelihatan. Nah, kalau ada yang ngomong nggak kelihatan apa, Bu? Ada suara gitu nggak ada badannya apa, Bu, coba? Setan. Iya, setan itu. Iya, Ibu. Jadi kata Allah, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nyawa kita, jiwa kita. Coba kita lihat surat 39 ya. Kita mulai, saya mohon dibantu sama ibu-ibu. Surat 39 ayat 42. Ya, jadi kita yang akan datang kepada Allah nanti ini adalah jiwa kita, Ibu. Badan itu nanti diganti dengan yang baru, Ibu, ya. Surat 39 ayat 42, mohon untuk dibaca, Ibu, silakan. Bu Atik yang mengatur siapa dulu dan seterusnya, saya persilakan. Surat 39 ayat 42 ya Ustadz ya. Iya, Bu. Langsung dibacakan Ustadz, saya bacakan dulu. Ya, terjemahannya silakan, Ibu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ibu-ibu yang saya hormati, ayat ini menjelaskan pada kita bahwa antara badan kita dengan nyawa kita itu sering berpisah di malam hari kalau kita tidur. Ibu ya, apalagi kalau kita wafat. Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kata Allah, kalau kamu wafat, itu nyawa kamu itu saya pegang. Jadi sudah berpisah dengan badan kita. Badan kita terbujur, ya jasmani kita terbujur, nyawanya kata Allah saya pegang. Saya amankan, saya taruh dia. Itu anfus, itu nafsun itu. Bahkan kata Allah, wallati lam tamut fi manamiha. Bahkan ketika kamu tidur pun itu nyawa kamu saya pegang juga. Jadi kalau kita sedang tidur, Ibu, itu nyawa kita keluar. Nyawa kita itu seperti apa? Seperti kita juga tuh. Ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada badannya. Ya pokoknya kayak kita lah. Kayak kita juga dia keluar, Ibu. Dan itu nanti yang akan datang kepada Allah. Itulah yang akan menerima siksaan tuh dia. Kalau badan sih, Bu, walaupun digebugin, dia apa ini nggak bakal ngapa-ngapain dia. Nggak bakal merasa dia sakit. Itu kalau badan. Makanya kalau orang sudah mati, dipukulin atau dibedah, dia apa ya nggak bakal. Bahkan katanya Ibu, ketika orang itu mati syahid, itu nyawanya itu, jiwanya itu sudah keluar lebih dahulu. Baru orang membunuh badannya dihancurkan, ditusuk-tusuk segala macam. Ya itu tidak merasa sakit. Makanya katanya orang yang mati syahid itu, Bu, di alam barzahnya dia ingin hidup lagi dan ingin dia mati syahid yang kedua. Jadi begitu indahnya itu mati syahid. Mati yang beneran syahid ya, bukan yang ngebom diri, itu bukan mati syahid, mati konyol kalau itu. Mati syahid itu mati apa, Bu? Mati yang kalau dia mempertahankan agama, perang di jalan Allah, lalu dia tidak niat mati. Itu kata Imam Nawawi, dia tidak niat mati, niat ingin membela agama Allah. Tapi kemudian ternyata mati, itu baru mati syahid. Tapi kalau dari awal dia niat ingin perang, ingin mati, itu tidak benar. Ya, jadi yang benar itu adalah dia berperang karena Allah, lalu
dia ingin memenangkan dalam peperangan itu. Ternyata nasibnya dia mati. Nah, itu baru mati syahid. Kalau dari awal dia sudah, saya mau berperang supaya saya mati. Oh, nggak boleh justru. Harus mati, harus hidup, harus menang justru. Harus menang justru. Nah, jadi ibu-ibu yang saya hormati, jadi nyawa kita itu ternyata ibu, kalau kita tidur itu kata Allah, saya pegang. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Saya tahan ya yang belum matinya, yang matinya saat tidur itu. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Saya pegang kalau dia waktu tidurnya itu pas umurnya sampai di waktu tidur itu saya tidak kembalikan lagi nyawanya. Oh, jadi Ibu kalau kita tidur lalu kita sampai di situ umurnya, kata Allah, saya tidak masukin lagi nyawa kamu tuh. Itu fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Kata Allah, kalau kamu umurnya sampai di waktu tidur, saya tahan itu nyawa kamu, nggak saya masukin lagi. Nah, jadi Ibu kalau umurnya ada yang sampai di waktu tidur, itu jangan heran, memang ayatnya jelas. Kata Allah, kalau kamu umurnya sampai di waktu tidur, saya tahan nyawa kamu, tidak saya masukin. Tapi kata Allah, wa yursilul ukhra ila ajalil musamma. Tapi saya lepaskan lagi, saya masukin lagi nyawa yang lain sampai dia waktu kematiannya yang sudah ditentukan. Jadi kalau dia matinya masih jauh, tiap malam itu saya masukin, saya keluarkan, saya masukin, itu memang umurnya masih ada. Belum waktunya mati. Jadi kalau kita bangun lagi, Bu, berarti kita memang masih ada umur. Masih ada umur kita. Nah, jadi luar biasa nyawa kita ini, jiwa kita ini setiap malam. Atau bisa jadi siang juga kalau kita tidur. Nah, itu nyawa kita. Nah, kata Allah, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Pada kasus yang seperti itu, pada kejadian itu, kita bangun, kita tidur, kita bangun begitu. Kata Allah, pada yang demikian itu saya keluarkan, saya masukin lagi. Ini kalau ibu bangun tidur kan melek lagi, tidur lagi, kan ada melek, bangun, melek, melek tidur gitu kan. Itu berarti nyawanya itu kan. Kayak apa tuh hebatnya Allah tuh. Ya sebenarnya ya seperti kita ngobrol begini aja kan, ini siapa yang pernah membayangkan kita bisa belajar begini, kan juga hebat ini Bu. Walaupun ada dimanapun ibu-ibu tetap bisa dengan waktu yang sama ya, luar biasa lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Pada kejadian seperti itu ada ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mikir. Bagi orang yang mau mikir itu adalah kejadian yang luar biasa. Tiap malam nyawa kita keluar masuk tuh, luar biasa Allah mengatur nyawa kita. Nah, jadi yang akan datang kepada Allah nanti itu nyawa yaitu. Nah, jadi ibu-ibu badan kita akan diganti dengan yang baru. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjutkan lagi ya. Kita masih berada di alam ruh, saya masih menjelaskan tentang alam ruh. Ruh kita ibu, sebelum masuk badan kita dulu, sebelum masuk badan, sebelum ada badan kita, sebelum badan kita berada di rahim ibu kita 4 bulan 10 hari, itu kita yang berada di rahim itu sebelum 4 bulan 10 hari itu belum ada nyawanya, Bu. Belum ada nafsunnya. Baru hidup sih hidup, tapi tanpa nyawa. Seperti orang yang tidur itu hidup, tapi sebenarnya jiwanya keluar. Makanya kalau orang tidur itu Ibu, orang tidur itu ya tidak akan dia merasakan apa-apa dimanapun dia. Jadi kalau dia tidur di bawah jembatan, dia tidur di hotel, ya sama aja. Kalau tidur tuh enak-enak aja.
Kalau sudah tidur, yang nggak enak itu sebelum tidurnya, Bu. Kalau sudah tidur, ya dimanapun alasnya apapun sama aja. Itu hanya perasaan kita sebelum kita tidur. Oh enaknya kalau tempatnya begini enak. Itu sebelum tidur. Begitu tidur dimanapun sama aja, nyawanya keluar, Bu. Jiwa kita keluar. Nah, itu jiwa, Ibu, sebelum masuk ke dalam badan kita, bayi 4 bulan 10 hari, itu sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa siapa itu? Jiwa siapa? Jiwa seluruh manusia. Sudah ada perjanjian, dia akan bertuhan hanya kepada Allah saja. Nah, ini yang disebut fitrah bertuhan. Fitrah bertuhan itu ada pada setiap orang, siapapun dia. Mau orang Baduy, mau orang Dayak, mau suku Eskimo, mau suku Aborigin, ada semua dia. Sama saja, semuanya sudah ada perjanjian, hanya bertuhan kepada Allah saja. Itu di surat 7 ayat 172. Tuh ya. Surat 7, 172. Mohon untuk dibaca, Ibu. Ya, dibantu Mbak Rina, silakan. Surat 7 ayat 172. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Lanjut, Ibu, 173-nya, Ibu. Atau agar kamu mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka, maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Baik, Ibu-ibu yang saya hormati, ini yang disebut adalah perjanjian primordial. Jadi fitrah manusia siapapun dia, itu semuanya ada. Fitrah bertuhan itu ada chipnya, ada di badan kita sendiri. Jadi semua manusia itu percaya ada Tuhan. Cuma soal Tuhannya seperti apa itu yang berbeda-beda. Persepsi tentang Tuhan yang berbeda-beda. Tapi bahwa setiap manusia percaya kepada Tuhan, ada Tuhan, itu sudah dibuatkan oleh Allah, sudah didesain Allah. Bahwa setiap manusia itu percaya kepada Tuhannya karena sudah ada dulu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah dia lahir, tergantung lingkungan dia. Lingkungan itulah yang mempengaruhi seseorang. Jadi Ibu bertuhan juga itu pengaruh lingkungan itu besar. Ya, makanya harus terus mencari dan mencari. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa setiap anak Adam itu sebelum dia datang ke dunia ini, lewat badannya, lewat casingnya, itu sudah ada perjanjian bahwa dia dulu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Seraya menjawab itu seluruh ruh kita, nyawa kita, jiwa kita itu mengatakan qalu bala syahidna, betul, engkau Tuhan kami. Kata Allah, sengaja saya sumpah ini, hai para jiwa-jiwa, hai para ruh, supaya nanti pada hari kiamat kamu jangan bilang Tuhan, waktu di dunia aku lupa dulu sama engkau. Nggak ada alasan itu. Tuhan, lupa saya waktu di dunia dulu. Tidak ada alasan. Sudah ada perjanjian dengan saya. Dan oleh Allah di dalam jiwa manusia itu ditaruh kehadiran Tuhan, walaupun nanti dia mencari Tuhan yang tak matahari, tak gunung, tak apa. Tapi ada rasa bertuhan. Dan rasa bertuhan itu nanti adanya pada manusia. Kalau manusia dalam keadaan terjepit, kalau manusia dalam keadaan bahaya, itu pasti dia mencari Tuhan. Lalu kata Allah,
ayat 173-nya, atau agar kamu tidak mengatakan Tuhan, kami ini kan punya bapak, punya ibu, ya, punya orang tua, lalu mereka itu musyrik, mereka itu menyembah matahari, menyembah laut, menyembah gunung, menyembah batu, dan seterusnya, atau menyembah siapapun. Lalu kamu ngomong, kesalahan kami ini, kesalahan orang tua kami. Masa kami disiksa, kesalahan orang tua kami, kok kami disiksa? Siksa saja orang boleh ngomong begitu. Salahkan kedua orang tua kamu. Kamu itu sebenarnya sangat pribadi sekali. Orang tua kamu itu hanya sarana untuk hadirnya kamu ke dunia. Sebenarnya tanpa orang tua pun seperti Nabi Adam, ya, seperti Nabi Isa tanpa bapak pun sebenarnya bisa menciptakan manusia itu saya. Cuma nanti sunah-sunah saya tidak berjalan. Nanti nggak ada lamaran, nanti ya, nggak ada pernikahan. Orang tidak kawin juga punya anak umpamanya. Nanti nggak bisa hidup, nggak berjalan sunnah Allahnya nanti. Ya, nggak punya mertua nantinya. Nah, Nabi Adam kan nggak punya mertua, Bu. Nggak punya besan dia, ya. Cuma punya istri dia. Nggak punya besan dia. Nggak ada lamaran dulu. Ya. Kalau manusia tidak lewat keturunan, ya. Jadi bapakmu itu, ibumu itu tidak boleh kamu salah-salahkan. Kamu harus bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Tidak boleh kamu mencari alasan orang tuamu menyembah berhala, lalu kamu menyembah berhala. Kamu harus nyari sendiri tentang Tuhan. Karena apa? Karena fitrah bertuhan itu ada pada setiap manusia. Jadi Ibu, soal ketuhanan tidak boleh menyalahkan kedua orang tua kita. Jadi jangan suka nyalain, wah ini gara-gara orang tua saya. Gak boleh di situ. Kita sebenarnya sudah beruntung orang tua kita sudah menghadirkan kita, sarana hadirnya kita ke muka bumi ini adalah adanya orang tua kita, sehingga kita disuruh oleh Allah harus mendoakan kedua orang tuanya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Setelah kita berdoa untuk diri kita, doakan kedua orang tua kita. Nomor 2, Bu, baru orang lain. Itu etika bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, yang telah menyusui, yang telah mengurus kita, yang telah mendidik kita. Tapi soal keimanan tidak boleh kita menyalahkan kedua orang tua kita. Kira-kira itu Ibu, 2 ayat ini bahwa fitrah bertuhan itu Ibu selalu ada. Selalu hadir pada manusia. Coba kita lihat surat 39 Ibu, ayat 65. Ini fitrah manusia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahaya, ya. Dalam keadaan bahaya pasti dia nongol, pasti dia keluar Ibu, rasa bertuhannya. Silakan Ibu. Ya, silakan dibantu Bunda Titi Sukmanah. Surat silakan. 39 ayat 65. Surat 29 Bu, bukan 39. Oh, maaf, 29 ayat 65. Iya. Bu Titi, mikrofonnya, mic-nya Bu. Mic-nya Bu Titi. Pak Bu? Ya, silakan Bu. Ayat berapa? 63? 65. Oh, 65. Oh, tadi. Aduh, mana sih? Tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau kita naik kapal,
atau naik perahu, atau naik pesawat. Katakanlah kita naik kapal air. Kapal itu besar, Ibu, bagus. Lalu ke tengah laut, berjalan menuju satu pulau. Tengah begitu si kapal. Tapi begitu di tengah laut yang jauh ke sana kemari, kata para ulama, itu kapal segitu besarnya kalau sudah di tengah laut hanya sebesar sabut. Kecil ya kalau sudah tengah laut. Lalu diterjang ombak. Angin besar itulah sehingga kapal itu mau tenggelam. Kira-kira itu yang di dalam kapal itu, Ibu, banyak orang di situ, ada ustadz, ada kiai, ada romo, segala macam, ada semua di situ, Ibu. Ya, di kapal itu ada semua di situ. Ada apa namanya? Ada ulamanya Buddha di situ. Siapa di situ? Kira-kira itu pengikut-pengikutnya itu mau minta tolong sama kiainya, sama ustadznya, sama romonya, sama pendetanya, atau sama Tuhan Allah. Pasti semuanya kepada Allah. Pasti ya Allah, ya Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Pasti dalam keadaan bahaya itu. Manusia pasti murni kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Pasti ya Allah, ya Allah. Walaupun menyebutkannya ya Tuhan, yang lain ya Tuhan. Tapi begitu selamat lagi, mereka syirik lagi. Tapi fitrah dalam keadaan bahaya itu pasti itu hanya kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Nah, itu bukti bahwa manusia fitrah bertuhannya itu ada terus. Tapi kadang-kadang hilang juga ya. Nah, hadirnya lagi kalau ada dalam keadaan bahaya. Kalau dalam keadaan bahaya, manusia ingat lagi sama Allah. Kalau sudah tidak bisa, siapa-siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita? Dokter nggak bisa. Dengan obat-obat yang lain nggak bisa. Itu biasanya manusia, ya Allah, terserah pada Engkau. Biasanya Allah itu yang terakhir, Ibu. Diminta bantuannya Allah itu yang terakhir, Ibu. Bukan yang pertama. Harusnya yang pertama dulu, Ibu, baru ke yang lain. Bahkan kepada yang lain pun, Ibu, tetap itu kepada Allah juga. Kayak Nabi Musa katanya Ibu tidak mau dia vaksin ya. Kalau sekarang vaksin lah, kira-kira itu Nabi Musa nggak mau vaksin, Bu. Ada wabah gitu, Nabi Musa nggak mau vaksin. Lalu ditanya gitu kan Musa, kenapa nggak vaksin? Ya kesehatan, kesembuhan kan dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi nggak mau vaksin nih. Nggak mau saya. Buat apa? Nggak bakal bisa ngapa-ngapain tuh. Akhirnya ditegur oleh Allah ya, karena Allah itu suka negur Nabi Musa. Nggak mau vaksin ya? Allah yang negur. Bener ya Allah, kenapa? Ya kan kesembuhan kan dari Engkau ya Allah. Iya, tapi kan vaksinnya juga kan dari saya juga, itu kan saya yang buat vaksin juga, bahan-bahan vaksin itu kan dari saya. Jadi gimana? Ya vaksin lah. Akhirnya Nabi Musa juga vaksin juga. Tadinya nggak mau. Nabi Musa vaksin tuh. Akhirnya vaksin juga dia. Jadi Ibu, walaupun kita vaksin, tetap itu kita harus yakin bahwa vaksin itu dari Allah juga bahannya itu. Jadi obat itu disuruh oleh Allah itu sebagai sarana. Jadi sunnahnya supaya berjalan. Sunnah itu maksudnya Ibu cara. Cara Allah mengobati. Cara Allah memberi rezeki. Tidak langsung kata Buya Hamka itu uang gentayangan dari langit. Harus lewat hambanya juga. Lewat dagang, lewat bekerja, lewat silaturahim, dan seterusnya. Itu nggak bisa. Oh harta itu keluar dari langit. Ya ada sih katanya yang makanan itu tanpa nyari itu sudah ada. Bisa saja seperti Siti Maryam. Analaki hadza, kata Imron. Ini makanan ini dari mana ini? Maryam, ketika dia berada di dalam satu mihrab tempat dia bermunajat. Maryam, ini makanan dari mana? Dari Allah. Dari mana lewatnya? Dari mana caranya? Ya, bisa saja Bu terjadi
Itu rezeki itu memang datang sendiri bagi orang-orang yang lumpuh, datang sendiri bagi orang-orang ya kayak Siti Maryam. Tapi yang umum, Ibu, yang umum harus nyari. Yang umum harus nyari. Yang umum ya harus vaksin. Tapi bisa saja ada orang tidak divaksin sembuh, bisa. Tapi yang umumnya itu harus vaksin. Nah, jadi sesungguhnya yang menyembuhkan ya memang Allah, tapi syariatnya, cara-caranya harus kita penuhi juga. Nah, itu Ibu ya. Kok ke situ-situ ya, kok vaksin-vaksin segala macam ya. Sebenarnya saya nggak mau menjelaskan ke situ. Nah, ini menjelaskan bahwa fitrah manusia selalu ada. Nah, coba Ibu lihat surat 10 ayat 90. Surat 10 ayat 90, Ibu silakan. Silakan Bu Nina. Bisa dibantu? Dibantu Bu. Ya, silakan Bu Nina dibantu. Baik Bu Ati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Ibu-ibu yang saya hormati, Fir'aun sendiri yang mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan, Ibu. Di surat An-Nazi'at itu, di surat An-Nazi'at, Fir'aun ngomong, saya ini Tuhan. Di surat An-Nazi'ati Gharqa itu Fir'aun mengatakan, saya ini Tuhan. Ini Rabbukumul A'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi, tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu di surat An-Nazi'at ya. Wan-Nazi'at itu surat ke-79 ayat 24 ya. 79-24 itu Fir'aun ketika mau mati, Bu, dia mengatakan dia sebelum dia mati, ketika dia berkuasa begitu, ketika dia dalam keadaan sehat gitu, bukan dalam keadaan mau tenggelam, dia mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi. Tapi begitu dia tenggelam, setelah dia mengejar Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa dan pengikutnya, lalu dia ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Lalu dia di situ ditelan oleh ombak begitu. Karena waktu Nabi Musa membuat jalan itu memang di situ artinya ada jalan, ketika Fir'aun lewat jalan itu jadi laut kembali sehingga Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah. Nah, dalam keadaan dia mau meninggal, dalam lautan mau tenggelam, itu Fir'aun, dia berkata, saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Katanya, la ilaha illa alladzi amanat bihi Banu Israil. Nah, itu Ibu. Fir'aun sendiri mengatakan la ilaha illa alladzi amanat bihi Banu Israil. Jadi surat 10 ayat 90 itu. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya yang dipercayai oleh Bani Israel. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Ibu, itu Fir'aun sendiri, Ibu, yang mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Begitu dia mau tenggelam, dia percaya, dia mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Jadi fitrahnya itu keluar dalam keadaan kesulitan, Ibu. Fitrah bertuhannya keluar, Ibu. Ya, lahir kembali. Kenapa? Karena memang sudah ada di dalam diri manusia itu fitrah bertuhan.
perjanjian primordial dalam setiap diri manusia. Kenapa? Karena manusia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya pada Tuhan, Tuhannya Bani Israel. Nah, jadi Ibu, dalam konsep Quran sebenarnya manusia tidak ada yang anti Tuhan, tidak ada yang ateis, tidak ada yang tidak bertuhan. Semuanya bertuhan, cuma bertuhannya banyak yang salah. Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu apa? Sesuatu yang sangat diperlukan oleh kita, Ibu. Jadi kalau kita sangat tergantung kepada sesuatu, nah sesuatu itu bisa jadi Tuhan. Sehingga Ibu, dalam kehidupan ini ada sesuatu yang sangat diperlukan oleh kita, Ibu. Dan kita bisa syirik gitu. Kita terlalu tergantung sama uang, itu syirik juga, Ibu. Bukan tergantung kepada Allah. Kita tergantung kepada sesuatu lah. Bisa jadi sekarang ada Ibu, Tuhan baru. Apa itu? HP, Ibu. Saya sudah jalan nih ya, mau ke pondok, Bu. Sampai ke Benjeruk, saya tanya sama istri saya. Itu handphone saya mana ya? Oh, nggak tahu dia. Waduh, dicari-cari nggak ada. Ketinggalan, balik lagi, Bu. Kalau nggak ada handphone tuh rasanya hidup ini nggak nyaman, Ibu. Rasanya hidup ini nggak bermakna. Jadi kita tergantung tuh sama handphone tuh, Bu. Itu handphone bisa jadi Tuhan, Ibu. Paruh nafas ya, Ustadz. Padahal, iya, padahal lama kita tidak pakai handphone nggak masalah, tapi sekarang tergantung. Makanya sekarang kalau orang tergantung katanya, kalau orang bawa keris itu syirik, syirik. Nah, padahal itu orang Jawa bawa keris cuma pajangan aja, dia senang aja sama keris itu, bukan untuk apa-apa. Ya, kalau orang tidur di kuburan katanya itu syirik, padahal Aisyah pernah tidur lama di kuburan suaminya dan di kuburan bapaknya, dan itu lama itu Aisyah ibu setelah Rasulullah wafat tidur di kuburannya, karena Rasulullah itu dikuburkan di kamarnya sendiri, lalu Abu Bakar ikut-ikutan di situ di kuburnya. Jadi Aisyah itu tidur di atas di samping kuburan Bu lama bertahun-tahun. Kalau sekarang coba ya ada Ibu Ati tidur, Bu Atik tidur di kuburan, pasti orang wah ngelmu apa ini, padahal mau nguji nyali dia di situ, bukan mau minta-minta sama kuburan. Ya, nguji nyali aja. Dulu ada di pesantren tempat saya belajar, ada orang Brebes Ibu tidur dia di kuburannya kiai itu. Ustadz yang lain nanya, ngapain lu di situ? Ya, saya bukan nyembah dia. Ya, akhirnya kita nggak bisa melarang tidur di situ. Dia kalau siang normal ya ada yang kemudian mengatakan syirik lo, nggak ada. Saya nguji nyali saya, dia bilang. Saya ingin tahu kayak apa sih itu di dekat kuburan itu. Jadi Ibu, musyrik itu sangat tergantung kepada sesuatu. Itu kita bisa syirik. Nah, sekarang kita sangat tergantung sekali pada HP. Coba sekarang, Ibu hidup tanpa HP lah sekarang coba. Kayaknya hidup ini kayak nggak ada ruhnya, kayak nggak ada nyawanya begitu nih hidup ini. Karena di HP-nya itu semua ada di situ. Mau ngaji ada, ya mau lagu ada, mau beli baju ada, ya mau mau apa aja ada di situ. Mau beli nasi ada, di HP semua sekarang. Mana pernah terbayangkah sama kita dulu? Makanya sekarang ada ibu-ibu bilang ke saya, Pak Uci, sekarang ada orang jual kapling, itu dalam bentuk gambar. Kapling dijual dan banyak yang beli. Tempatnya di mana? Nggak ada tempatnya. Nggak tahu di mana, di alam raya sini. Jadi kita kalau beli, jadi kita ada kuncinya, begitu kita masuk seolah-olah kita ini kamar kita bisa tiduran, bisa makan apa saja di tempat itu. Lu barangnya di mana? Nggak ada, dia bilang. Cuma punya nomor aja, kita klik. Nah Ibu, nanti kayak katanya Bu, alam mimpi, nanti alam mimpi yang sering kita mimpi begitu, itu nanti tahu bagaimana mimpi itu sebenarnya nanti setelah mati. Jadi kita di dunia ini Bu,
masih belum apa-apa kehidupan dunia ini. Masih ada alam lain yang luar biasa nanti dahsyatnya. Nah, tadi kembali Ibu. Ya. Jadi orang itu kalau dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan dia terancam nyawanya melayang, dia mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fitrah bertuhan itu selalu ada, selalu hadir dalam diri kita. Oleh karena itu memperbaiki nyawa tauhid kita, fitrah kita kepada Allah harus terus kita bangun dengan pengetahuan. Tanpa itu kita bisa salah. Nah, bagaimana caranya? Ibu, selalu kalau bicara itu Allah didahulukan. Ini makanan dari siapa? Dari Allah. Ini uang dari siapa? Dari Allah. Semuanya pokoknya Allah. Ya, dari Allah. Walaupun itu di hati ngomongnya. Karena bisa jadi kalau yang tidak memahami secara hakiki, orang bisa bilang, kamu segala-gala dari Allah. Emang sebenarnya iya, kita lahir, kita jadi wanita, jadi laki-laki, jadi apa saja. Sebenarnya bangsa apa, ibunya siapa, nggak pernah tahu kita. Semuanya pemberian dari Allah. Otak kita, yang pintar, yang bodoh, yang apa, dari Allah semua. Dari Allah semua. Kita ini sebenarnya dari Allah. Kita punya ilmu ini, semuanya dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Ya. Sehingga Ibu dekat kepada Allah, menyatakan kita semua apa yang kita miliki itu dari Allah. Itu menjadi penting. Sehingga dalam Al-Quran, bagaimana supaya kita terhindar dari kemusyrikan, itu surat 18 ayat 39 kita harus sering membaca itu supaya kita terhindar dari kesyirikan. Ya, kita bisa syirik ini dalam kehidupan ini dan itu celaka. Nah, itu surat 18:39. Tapi supaya Ibu terasa makna yang terkandung di dalamnya, Ibu mohon untuk maraton ini dibaca Bu Ati dari ayat 32 sampai 46. Dua ayat saja, baca aja seluruhnya supaya nanti saya memberikan stressingnya di ayat 39 supaya jangan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Jadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 orang maraton aja Bu. 2 ayat. Boleh hati. Ya, surat 18 ya. Mulai surat 7 orang. Mulai saya berapa? Bu Hera, mulai ayat 32, 33. Ya, Pak. Silakan. Saya bantu Bu Ati. Sajadah ya, Pak. Surat 18, Bu. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Surat 18 ayat 32, 33 Bu Hera. Ya. Setelah itu Bu Indah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan 2 orang laki-laki yang seorang yang kafir. Kami beri 2 buah kebun anggur dan kami keliling kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan susu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 2 ayat Ibu. Ya. 2 ayat. Masih ya? Ayat Bu Hera 33 sampai 34, selanjutnya Bu Indah. Bu Indah Lubis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 1 ayat lagi Bu. Dan dia memasuki kebunnya
dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 3738, silakan Bu Atik. Ya, sil 3738 Ibu Ida Lumonggah, silakan Bu. 3738. Nanti saya ya Bu Ati. Ya, Bu. Mikrofonnya Bu Ida, mikrofonnya. Ya, silakan. Ya. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Rob yang menciptakan engkau dan dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman. 3940. Ya, Bu Elidar, silakan Bu Elidar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau menganggap harta dan keturunanku lebih dekat daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. 4142. Ya, 4142, silakan Bu War. Ya. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Lagi ya? 42. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolehkan membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda kebesaran. Menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan. Untuk itu sedangkan pohon anggur roboh bersama penyanggahnya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Apapun. Aku bacanya ini terbata-bata, orang nggak sekolah. Silakan Ibu. 4344, silakan. Nggak apa-apa Ibu. Silakan Ibu Ita. Aku ya Mbak Ati. Ya, Ibu Fauzia, silakan Bu. Oke, makasih Mbak Ati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu. Tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, satu lagi Ibu, silakan. Satu ayat lagi. Siapa yang sudah siap? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,
Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ini dari ayat 3 surat 18 dari ayat 32 sampai 46. Ini indah sekali menjelaskan tentang syirik. Tidak percaya kepada Tuhan. Itu bukan berarti kita menyembah berhala, berarti bukan menyembah matahari, bukan. Kalau di sini itu syirik dan tidak syirik itu ada di pikiran kita. Ya, ini sering saya menjelaskan tentang syirik dan tidak syirik itu sebenarnya ada di pengetahuan kita, ada di pikiran kita, ada di pemahaman kita. Itu syirik dan tidak syirik itu. Kalau kita mengatakan bahwa katanya di ayat 39 itu, kenapa kamu ketika masuk kebunmu itu tidak berkata, Masya Allah la quwata illa billah. Semua apa yang ada pada diri saya, apa saja, itu sebenarnya dari Allah. Entah rumah saya, entah kendaraan saya, uang saya, entah apa saja. Itu sebenarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jabatan. Selamat dari kesyirikan itu, ya, karena syirik itu di sini bukan menyembah berhala, bukan menyembah matahari, tapi kita juga bisa syirik dalam kehidupan ini. Kita mengatakan begini aja, Bu, kalau tidak ada saya nggak selesai itu masjid itu sudah syirik sebenarnya. Kalau bukan saya ini pengajian ini nggak jalan ini, itu sudah syirik kita sebenarnya. Kalau ini musola ini tidak dibantu oleh saya nggak jadi, itu sudah syirik sebenarnya kita itu. Jadi syirik itu, Ibu, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita bilang, punya suami bilang, kalau kamu bukan suami saya, bukan suaminya saya, sengsara, itu suami itu sudah syirik gitu, Ibu. Lalu istrinya ngomong, kata istrinya, kamu juga kalau bukan saya istrinya, gak bakal maju loh. Kata istrinya itu istri syirik juga, Ibu. Akhirnya semuanya pada syirik. Coba kalau kita lihat, saya sepintas akan gambarkan dimulai dari ayat 32 sampai ayat 46 ini, Bu. Halo, Bu. Ibu-ibu ada enggak nih ya? Saya kelihatan ibu-ibu pada tidur nih ya. Tidur apa enggak nih ya? Ada, Bu ya? Enggak, Pak. Enggak, Bu ya? Enggak, Bu ya? Masih mendengarkan. Bu Indah. Bu Indah enggak? Ya. Bu Indah enggak ngantuk ya? Ada ya? Oh ya. Bu Min enggak tidur ya, Bu Min? Bu Ayah? Ibu Wardisni nggak tidur, Bu? Enggak, Bu Tuni juga nggak tidur. Bu Tuni nggak tidur ya, enggak ya? Enggak lah. Oh iya. Saya khawatir soalnya kan nggak kelihatan nih orangnya. Saya khawatir. Saya khawatir saya ngomong aja ibu-ibu pada tidur kan. Saya takut ini. Ya, Ibu Rio ya, Bu Rio. Ibu Rio nggak menyimak nih, Bu Rio. Ibu Rio siapa? Bu Nur nggak tahu tuh, pokoknya ada Rio aja. Bu Nur Hayati ada, Bu Oh iya. Oke, baik. Kalau gitu saya teruskan. Bu Fauzia ada Pak, menyimak. Baik. Ya, dan menyimak. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Ibu, dari surat 18 ayat 32. Allah memberikan satu gambaran tentang bagaimana orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia terlalu kaya. Wah, itu misalnya terlalu tinggi dia jabatannya atau apanya lah. Ini terlalu kaya. Katanya, coba buat perumpamaan, kata Allah. Ada dua orang laki-laki, kami jadikan seorang di antara mereka itu kafir, Ibu, disebutnya oleh Allah langsung kafir. Yang kedua mukmin. Ya, dia punya, yang kafir itu dia punya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Di antara kedua kebun itu kami buatkan ada ladang, ada sawah, ada
Jadi ada kebun, ada sawah. Jadi ini kaya sekali orang ini, digambarkannya oleh Allah kaya banget orangnya. Lalu kedua buah kebun itu kata Allah ayat 33 menghasilkan buahnya yang luar biasa. Kalau panen luar biasa, panen raya, dan kebun itu tidak berkurang sedikit pun itu buahnya. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Ibu ada sungainya. Ini kan terbayang betapa indahnya tempat ini. Jangan-jangan di antara ibu-ibu ada yang punya seperti ini ya, seperti gambaran di slide ini. Lalu, dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata, oh jadi selain dia punya kebun, punya sawah ibu, dia juga punya yang lain. Allah tidak menyebutkan, itu bisa jadi punya emas, punya bawah, punya batu bara, punya segala macam. Pokoknya ini kaya raya orangnya. Lalu katanya, dia berkata kepada yang mukmin yang tidak punya apa-apa itu, ketika ia bercakap-cakap, ayat 34 ya, dia berkata, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Nggak ngomong sih Bu, cuma di hati, kaya kan saya kan. Ibu nggak ngomong di hati Bu, kaya kan gitu loh. Itu. Ibu ini senyum-senyum aja nih kelihatannya nih, dengar ayat ini. Kaya kan saya kan. Dan banyak pengikut saya, banyak ya, karyawan saya banyak, yang sering datang pada saya banyak, pokoknya pengikut saya banyak. Ayat 35, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim. Apa itu zalim? Terhadap dirinya. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Soalnya pemeliharaannya, bagaimana mengalirkan airnya, bagaimana menata kebunnya, lalu yang mengurusnya segala macam, saya kira tidak akan rusak ini. Akan terus-menerus kebun ini bagus selama-lamanya. Lalu dia mengatakan ayat 36-nya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Jadi saya juga ragulah terhadap kiamat itu akan datang atau enggak. Ya ragu saya. Dan seandainya kalau datang kiamat, terjadi kiamat, ya pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik. Dan seandainya juga datang kiamat, ya saya kan sudah sholat, sudah zakah, sudah puasa, sudah banyak sedekah lah begitu. Pasti saya dapat yang lebih baik. Itu ibu kesombongan juga itu. Kesombongan itu kita itu. Itu sudah syirik juga, bukan menyembah matahari, ibu syirik itu. Lalu katanya ayat 37, kawannya yang mukmin ngomong, ya, berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap juga, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Ini Bu, asal muasal kita tanah. Kamu kan dulunya tanah. Kemudian dari setetes air mani keturunannya tanah itu Nabi Adam. Kalau kita dari setetes air mani. Lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Jadi berpendidikan, berpangkat, jadi orang kaya. Apa kamu tidak ingat itu bahwa kamu dulunya bukan apa-apa, tanah setetes air? Apa tidak ingat itu? Itu kata temannya. Jadi Allah memberikan satu gambarannya lewat dialog yang indah sekali. Ayat 38. Tetapi aku percaya, saya sih percaya bahwa saya dulu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lalu saya hadir ke muka bumi jadi manusia. Saya percaya itu Allah bukan siapa-siapa, yang menjadikan saya Allah. Nah, lalu kata temannya yang mukmin itu, dan mengapa kamu tidak mengucapkan ayat 39 ketika kita masuk pada kebunmu, ke kantormu, kepada ATM-mu, kepada sawahmu, dan segala macam. Pokoknya nih, kenapa tidak mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Ini semuanya pemberian dari Allah. Kalau bukan pemberian dari Allah, tidak mungkin. Ini Bu, istighfarnya orang kaya itu Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau kita ingin selamat dari kesyirikan, dari kemusyrikan, berupa harta, pangkat, dan macam-macam, Ibu, bacalah ini Masya Allah la quwata illa billah. Karena ini ayat ini pas saya bacakan di depan ibu-ibu ini. Halo Bu, tidur lagi apa enggak nih ya? Saya yakin enggak ya. Ada pertanyaan Ustaz.
masih ada Oh iya. pertanyaan. Oke. Baik. Jadi ibu-ibu, jadi kalau ibu ingin terhindar dari kemusyrikan, tentang kekayaan kita, tentang kehebatan kita, bacalah surat 18 ayat 39, Masya Allah la quwata illa billah. Baik Ibu, kalau ada pertanyaan silakan Mbak. Baik. Ya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz atas pemaparan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita akan masuk ke ruang tanya jawab ya Bu ya, biar ruangannya lebih hidup lagi. Ibu sudah banyak pertanyaan di sini. Namun sebelum kita masuk ke ruang tanya jawab, izinkanlah sebentar untuk memberikan informasi mengenai seputaran Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Kami persilakan rekan saya Ibu Rina. Baik Mbak Ati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan kegiatan MTMJBJ. Yang pertama, kegiatan kajian kami yang utama ini diadakan pada setiap hari Kamis jam 10 pagi secara online. Yang kedua, untuk setiap bulan, MTMJBJ akan membagikan sembako untuk para duafa dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketiga, kami juga mengadakan nasi Jumat Barokah untuk setiap minggunya secara rutin, insya Allah, di masjid lingkungan Bintaro dan sekitarnya. Yang keempat, kami juga insya Allah akan mengadakan umroh bersama para jamaah. Program ini sebenarnya tertunda karena pandemi. Bagi yang sudah mendaftar untuk umroh bersama MTMJBJ dapat menghubungi kami pengurus atau untuk memasukkan ke grup umroh agar dapat menerima informasi dari program-program umroh tersebut. Bagi yang ingin ikut bergabung, silahkan hubungi kami pengurus MT. Yang kelima, dari program Masjid Jami, di setiap hari Sabtu dan Minggu telah ada kajian secara offline dan online. Bagi jemaah yang ingin mengikuti kajian online bisa klik di link yang sama dengan link ini, di link hari Kamis ini. Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan berpartisipasi dan bergabung untuk memberikan infak yang terbaik, dapat menghubungi bendahara kami, yaitu Ibu Luki Ferdinand, di nomor telepon 0816 864 855, atau bisa transfer ke rekening kami Bank Syariah Indonesia X BSM, di nomor rekening 7152622524 atas nama Majelis Taklim Yayasan Masjid Jami Bintaro Jaya. Bagi bapak-bapak dan ibu yang sudah berkenan berkontribusi dalam kegiatan kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah meridhoi dan memberikan pahala yang terbaik kepada bapak dan ibu semua. Demikian kami sampaikan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Rina untuk informasi mengenai Majelis Taklim. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke ruang tanya jawab. Ada pertanyaan di kolom chat, bisa saya bacakan dulu. Ini Ustadz. Silakan. Pertanyaan dari sebentar, Ibu Ranti tadi kayaknya ya. Oke, dari Bu Ranti. Assalamualaikum Ustadz. Apakah kita sebagai umat Muslim boleh membeli kafling kuburan untuk simpanan kita atau untuk persiapan kita di hari akhir nanti? Bu Ranti ini sedang jauh di sana ini, di Doha ini. Oh, luar biasa. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, mempersiapkan diri untuk tempat tinggal kita, untuk jasad kita, itu boleh. Dan itu untuk jasad kita, boleh banget. Tapi yang lebih penting lagi mempersiapkan bekal menuju Allah. Ya, kalau itu kan kapling untuk jasad, untuk casing Ibu, untuk kardus lah itu Ibu sebenarnya. Makanya kuburan boleh dipindah ya. Boleh enggak sakral kuburan itu sebenarnya Ibu. Boleh dipindah umpamanya kayak di Jakarta ini kan berapa kuburan yang sudah dipindahkan untuk jadi kantor wali kota atau apa, boleh. Itu dipindah. Karena yang paling penting bukan kuburannya Ibu. Itu adalah
amal kita untuk nanti datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya kita punya uang untuk beli kuburan, mempersiapkan karena mati itu sewaktu-waktu tidak akan ngasih tahu lebih dahulu, bagaimana? Wah, itu bagus tentu. Boleh, Bu? Ya, baik, boleh. Udah terjawab ya, Bu Ranti. Kami persilakan ibu-ibu yang mau bertanya langsung. Saya Bu Hera, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz Uci, kumaha Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Damang. Saya alhamdulillah saya. Ustadz, saya mau bertanya tentang kematian tadi ya. Nanti kalau di kuburan itu, akhirat itu, apakah kita seperti di dunia ini, misalnya punya kontrakan, punya mobil atau punya rumah, atau mana Pak Ustadz? Terima kasih, itu nanti jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ibu di sini suka nyewain kontrakan, jadi sampai mati pun Ibu masih ingat kontrakan gitu ya Bu ya. Masih ingat apakah punya mobil di sana. Ibu, apakah Ibu punya kontrakan, punya mobil, punya apa segala macam. Ibu persiapkan sekarang, itulah kontrakan Ibu, mobil Ibu. Itu surat 34 ayat 37. Nah, itu jawabannya Ibu ya. Kontrakan Ibu itu, mobil Ibu itu, yang menolong Ibu tuh itu. Surat 34 surat Saba ayat 37 Ibu. Yang mahal yang kita bisa tinggalkan adalah itu Ibu. Iya. Itu boleh Ibu Hera baca tuh surat 34 ayat 37. Itu yang akan kita bawa tuh butuh. Ibaratnya itu kontrakan kita, kendaraan kita itu dia, bekal kita itu dia. Ustaz dulu, Pak Ustaz nyari dulu. Ya. Jadi Allah menjelaskan di surat 34 ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna indana zulfa illa man amana wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminu. Boleh terjemahannya itu. Harta dan anak-anakmu. Ya. Yang mendekatkan kamu pada kami. Boleh Ibu baca, silakan. Ibu Hera tadi sudah ketemu Bu? Sebentar. Sepertinya Bu Hera belum ketemu, silakan Bu yang sudah bawa. Bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Yang kamu kerjakan, yang kamu amalkan itu yang akan bisa menolong kita. Bukan anak kita yang ditinggalkan, tapi mengurus anak itu yang pahalanya akan kita bawa. Anaknya sih nggak jadi masalah, nggak bakal bisa apa-apa, tapi menjadikan dia anak soleh, menjadikan anak kita anak yang baik, itu amal kita yang akan kita bawa. Dan harta kita yang kita tinggalkan juga berpisah dengan kita. Tapi harta kita yang sudah kita sedekahkan, itu dia yang akan menemani kita. Jadi kata Allah, bukan harta kamu dan bukan anak kamu yang mendekatkan kamu kepada saya. Tapi iman kamu dan amal soleh kamu, itulah yang bisa menyelamatkan kamu terhadap apa yang kamu akan jalani nanti. Kamu punya kapling kah, punya kendaraan kah, itulah kendaraan kamu. Kapling kamu tuh itu. Luas dan tidaknya kapling kamu itu sebenarnya amal soleh kamu yang kamu pernah kerjakan di dunia dulu. Nah, jadi Ibu, harta yang dibawa bisa jadi kapling kita, bisa jadi kontrakan kita Ibu. Bahkan itu dia di surat 59 bahkan bisa membebaskan dari siksa api neraka itu. Oh, ada Ibu harta yang bisa membebaskan dari siksa api neraka itu. Ya, bisa membebaskan dari siksa api neraka. Manusia ya, siapa yang ingin di surat 61 Ibu, surat As-Saff ya, surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13
Allah menjelaskan kepada kita siapa yang ingin bebas dari siksa api neraka. Nah, pasti semuanya pengen bebas lah. Pasti. Kata Allah menawarkan pada kita. Jadi Allah sudah menawarkan pada kita. Mau bebas dari siksa api neraka. Dan ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Hai orang beriman. Jadi kalau begitu apa orang beriman belum cukup? Amal itu yang akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau, hai orang beriman, kamu bebas dari siksa api neraka. Saya tunjukkan nih ada amal yang bisa bebas kamu dari siksa api neraka. Tentu mau ya Allah. Itu katanya orang-orang Arab dulu. Begitu ayat ini turun, ini dari mana ini? Dari Nabi, dari siapa? Ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Wah, kalau begitu kita mau. Caranya bagaimana? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Pertama, beriman pada Allah. Dua, beriman kepada Rasul. Tiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Ketiga, berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan pistol, dengan bambu runcing. Bisa. Tapi di sini disebutkan pertama kali, Bu. Sebelum pistol dan bambu runcing, itu bi amwalikum. Dengan harta kamu. Luar biasa, Ibu. Harta itu, Ibu, yang digunakan bisa membebaskan dari siksa api neraka. Luar biasa itu harta itu, Bu. Jadi makanya dalam kajian-kajian agama kita, harta itu, Ibu, harta itu sangat baik sekali. Kalau kita memperolehnya dengan baik, digunakan dengan cara yang baik, itu mulia itu si harta itu. Bi amwalikum baru wa anfusikum. Nah, kalau anfus, para ulama menjelaskan kata-kata anfus itu luas sekali dalam bahasa Arab, dalam Quran. Bisa ilmu, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa tadi bambu runcing, bisa dengan yang lain. Itu baru anfus. Tapi ini harta disebutkan khusus bi amwalikum. Setelah beriman kepada Allah, kepada Rasul, yang ketiga berjihadnya bukan dengan apa-apa, dengan harta. Luar biasa. Kamu bebas dari siksa api neraka. Subhanallah. Baru Allah mengatakan apa ayat 12-nya? Yaghfir lakum dzunubakum. Saya akan ampuni dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Saya akan masukkan kamu ke dalam surga. Wa masakin thayyibah, dan tempat yang baik. Fi jannati adan, di surga Adan. Dzalikal fauzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Itu keberuntungan yang besar itu, kata Allah. Orang katanya bagaimana dia kafir 70 tahun baru masuk Islam setelah usia 70 tahun. Lalu begitu baca syahadat, lalu dia berjihad dengan harta, karena katanya orang-orang yang di Mekah datang ke Madinah itu, Bu, orang-orang muhajirin, itu banyak yang orang-orang kaya yang sampai di Madinah, Ibu, dia tidak membawa apa-apa. Begitu dia hijrah ke Madinah, hanya bawa baju di badan saja. Hartanya hilang semuanya. Jadi hartanya sudah habis. Itu bahagia sekali, berbahagia sekali dia bisa hijrah dengan Nabi ke Madinah. Nah, itu termasuk dia berjihad dengan harta. Itu, Ibu. Jadi jihad dengan harta itu punya kekhususan ya, punya keistimewaan dan punya kemuliaan tersendiri. Karena apa? Karena kita dengan harta itu terlalu amat cinta sebenarnya. Jadi orang yang bisa melepaskan harta itu luar biasa hebatnya. Dengan tidak menyengsarakan dirinya sendiri. Itu. Ya, Ustadz. Boleh bertanya ya, Halo, Ustadz? Mbak Atik. Iya, kok tiba-tiba ini. Ada pertanyaan lagi? Ada satu pertanyaan di ibu-ibu, satu pertanyaan lagi dari kolom chat nih. Ya, silakan Bu Nur Hayati dulu deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Ustadz dulu suka ngaji sama Ustadz di tempat Ibu Sri. Ibu Sri. Iya, di situ. Berhubung pandemi ini jadi nggak ngaji-ngaji. Bu, di Pak Haji. Iya. Oh iya. Oke, silakan Ibu.
Bu Sri Wulan. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan saya tentang ini Ustadz. Maaf agak sedikit ini kali ya. Tentang azab kubur. Begini Ustadz, di dalam surat Yasin ayat 52 dikatakan, mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Tanda kurung kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi di kuburan seperti tidur Ustazah. Ustaz. Apakah tidak ada siksa di kubur atau Ustaz, saya belum tahu. Ya. Di kuburan itu, Ibu, di kubur itu menurut yang saya temui dalam Al-Quran itu ada 4 macam orang. Ya, gimana Ustaz? Pertama, orang meninggal itu dia tidur. Ya, pertama tidur. Yang kedua, orang mati itu mendapatkan, pertama dulu ya, pertama orang mati mendapatkan rezeki. Rezeki. Kedua, ada orang mati tidur. Ketiga, ada orang mati di alam barzah itu dia menyesal. Yang keempat, ada orang mati itu diteror. Itu ada 4 macam diteror. Oh gitu ya Ustaz. Ya, ada 4 macam Ibu. Ya. Orang yang mendapatkan kenikmatan di kubur itu surat 3 ayat 169. Surat 369 ya Ustaz. Nah, itu begitu meninggal dia mendapatkan nanti di alam barzahnya mendapatkan kebahagiaan barzah. Masya Allah. Kebahagiaan kubur dia. Ya. Jadi di alam kubur dia sudah ketemu dengan teman-temannya, sudah bisa ngobrol itu Ibu, sudah bisa macam-macam itu. Dia yang pertama itu. Ya. Yang kedua tadi ada orang yang di alam barzah itu tidur Bu. Surat Yasin tadi, surat 36 ayat 52. Ya. Jadi begitu mati Bu, begitu wafat dia tidur Bu. Enak ya. Kapan bangunnya? Bangunnya Ibu kiamat baru bangun. Iya, betul. Ya, Ustaz. Baru bangun kiamat itu. Masya Allah. Lalu ada yang ketiga, orang yang mati Ibu menyesal terus dia. Nyesal terus. Astagfirullah. Nah, surat 23 ayat 99 dan 100. Surat 23 ayat 99 dan 100. Ibu dia pengen hidup lagi Bu. Di alam barzah dia pengen hidup lagi Tuhan. Ya Allah. Hidupkan lagi dong saya ke dunia mau ngapain. Saya mau beramal soleh yang selama ini saya tinggalkan. Jadi dia nyesal hidup selama ini tidak melakukan banyak kebaikan karena dia tidak percaya adanya alam barzah, adanya alam akhirat itu sebuah kehidupan juga. Dia tidak percaya. Jadi sehingga dia tidak pernah mempersiapkan diri waktu di dunianya. Dia nyesel Ibu selama-lamanya itu. Selama-lamanya di alam barzah nyesel aja. Iya, Masya Allah. Ya, itu ada orang nyesel terus Ibu di alam barzah selama-lamanya nyesel terus. Kemudian yang keempat Ibu ada orang yang di alam barzahnya Ibu itu diteror. Ya Allah diteror. Diteror surat 40 ayat 46. Diteror terus Ibu selama di alam barzah. Ya, diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Surga juga diperlihatkan Ibu. Dia pertama di sini diperlihatkan neraka terus Ibu. Ya. Jadi ada 4 macam orang yang berada di alam barzah. Ibu mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silahkan Ibu. Ibu mau pilih nomor berapa Bu? Nomor 1 Ustaz. Ya, silahkan. Jalannya mudah-mudahan Ibu jadi nomor 1. Semua yang di grup dapat nomor 1 ya, yang mengaji ini. Ya. Pengennya begitu Ustaz. Ya Allah. Oke, jadi Ibu itu bermanfaat banget. Jadi Ibu ada 4 macam Bu ya itu. Jadi kita harus tahu nih perjalanan menuju Tuhan nih harus tahu nih Bu. Nanti gimana aja, bagaimana saja itu harus tahu. Jangan sampai nanti Ibu baru begitu meninggal Ibu bingung di mana ini, di mana? Kalau Ibu sudah dijelaskan, Ibu sudah tahu pasti begini, pasti begini. Oh ada terminal ini, ada terminal ini. Sehingga Ibu menjelaskan tentang perjalanan menuju Tuhan ini kira-kira ya kalau ingin selesai ya 7 kali pertemuan lah.
Ya, Ustadz, tapi kata yang terakhir bisa ketemu Allah di surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Ya. Nanti di ujung sekali Bu baru kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang mau ketemu dengan Allah. Sebab banyak orang yang tidak mau ketemu dengan Allah. Kita mau banget. Maunya surga. Oh iya, maunya surga ya. Ya, kalau sekarang mintanya Ibu surga, nanti Ibu dikasih surga, tapi belum tentu ketemu dengan Allah. Oh, maunya ketemu Allah deh. Jadi katanya Bu, ada seorang sufi digambarkan sudah dikasih tahu oleh Allah, itu ada seorang sufi masuk surga. Lalu di surga itu nggak ada pengikut-pengikutnya, jamaah dia nggak ada. Pada kemana ini ya Allah? Ada, sudah masuk surga semua. Kok nggak ada di sini? Ya mereka tidak mau di sini. Kenapa? Mereka itu mintanya surga. Ya saya sudah kasih surga. Belum percaya. Mari. Nah, diberitahu oleh Allah surga mereka, orang-orang yang minta surga. Begitu dibuka oleh Allah, oh itu katanya jamaah yang kamu maksudkan itu sudah ada di surga semua. Tuh ada yang renang, ada yang sedang makan, sedang ngobrol. Oh kok kenapa ya Allah tidak ada di sini? Ya mereka mintanya surga, jadi saya kasih surga. Oh, gitu. Mereka kan mintanya surga, mereka kan mintanya bidadari. Ya, bidadari 40 mintanya. Karena waktu di dunia dia mau nikah lagi tapi takut sama istri yang pertama. Jadi dia mintanya di sini. Itu saya kasih. Saya kasih itu. Oh, jadi Ibu ada orang masuk surga tapi belum tentu ketemu dengan Tuhan. Karena mintanya surga, kasih surga. Tergantung mintanya. Iya, Ustaz. Kalau orang yang minta ketemu dengan Allah, surga juga dapat. Iya, ketemu dengan Allah, surga dapat, Allah dapat. Itulah yang disebut ridho Allah. Itu surat 9 ayat 72, bahwa ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga. Itu surat 9 Ibu ayat 72. Itu Ibu sudah dibahas oleh para ulama itu. Ayat itu saya juga nyontek aja, bukan kata saya itu. Kita nyontek sama Ustadz, Masya Allah. Iya, jadi kita ilmu ini Bu saling nyontek aja sebenarnya. Ya, bukan saya bisa Bu. Sumbernya satu Ustadz, Al-Quran sumbernya ya, satu. Betul, surat 9 ayat 72 bahwa ridho Allah itu lebih tinggi dibandingkan dengan surga, Ibu. Masya Allah. Surat At-Taubah ya Ustadz. Surat At-Taubah ayat 72. Ibu baca tuh. Saya baca Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, ya. Sebentar. Di sini ada satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Oh ya, gimana Bu? Ya, saya baca baca ya Ustadz. Ya boleh baca dulu. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Ya, itu Ibu. Orang yang minta surga dikasih Bu, surga enak, nyaman, dia bisa tiduran di situ, renang, bisa macam-macam. Tapi belum tentu ketemu Allah. Iya. Kata Allah, waridwanum minallahi akbar, dan keriduan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan surga. Masya Allah. Jadi ini kan kebanyakan ibu-ibu mintanya surga mulu nih, bukan minta ketemu dengan Allah, ya silahkan aja. Nah, makanya kita harus tahu minta yang paling tinggi itu mintanya ridho Allah, Ibu. Ridho Allah, ya Allah. Sehingga katanya Bu, nanti ridho Allah itu mengalahkan kenikmatan yang lain. Masya Allah. Bahkan bercita-cita pengen punya istri 1000 juga nggak jadi. Ingin dekat dengan Allah karena itu lebih nikmatnya lebih hebat daripada apapun. Iya, Ustaz. Jadi kenikmatan dekat kepada Allah itu mengalahkan semua kenikmatan yang lain. Oh, nomor satunya ini. Iya, Ibu jangan dikira kenikmatan dekat dengan Allah tidak senikmat yang lain. Nggak kalah kenikmatan yang lain itu. Baik, Ustadz. Oke. Terima kasih banyak, Ustadz. Sebelum ditutup, satu lagi Ustadz, pertanyaan. Silakan.
Oh ya, sebelum ditutup nih ada pertanyaan dari Ibu Vidya dari tadi nih. Izin bertanya, apakah kita kelak akan bertemu dengan pasangan kita meski kita di dunia telah terpisah? Dan benarkah setiap hari Jumat itu roh datang ke rumah kita? Silakan Ustaz. Ibu buka surat 13 ayat 22 bahwa kalau pasangan kita sama-sama baik, Ibu, sama-sama baik, itu akan ketemu. Bukan hanya pasangan, Ibu, tapi juga anak, istri, anak cucu, cicit, keturunan kita. Surat 13 ayat 23, mohon dibantu untuk dibaca, Ibu. 13 Tapi baca dulu dari 22 sampai 23, 24, 3 ayat lah. Ya, silakan. Mohon dibantu, Ibu. Ada yang sudah siap, Bu? Ayat 13. Surat 13, 22 Ya, silakan sampai Bu Indah. 24, 3 ayat. Silakan Bu Indah. 22 sampai 23 ya. Sampai 24. 24. 22 dulu. Iya. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi pasangan itu bisa ketemu kalau sama-sama soleh. Anaknya juga bisa ketemu kalau anak itu soleh. Seperti anak Nabi Nuh, ya, Kan'an itu nggak bisa ketemu lagi karena dia menentang bapaknya. Istrinya juga nggak bisa ketemu lagi karena menentang ajaran suaminya, ajaran Nabi Nuh. Begitu juga istrinya Nabi Lut. Begitu juga istrinya Asia, yaitu Firaun, nggak bisa ketemu lagi. Tapi yang sama-sama soleh, ibu bisa ketemu lagi. Apakah itu istri, bahkan adalah anak dan cucu, cicit, cenggeh, wareng, kerpek balung, gudeg-gudeg yang sama-sama soleh bisa ketemu. Bahkan kita dengan teman-teman kita, ibu bisa ketemu, bahkan ada nanti saya kasih tahu teman yang tidak ketemu, padahal di dunianya dulu kita teman, di surga kok nggak ada, itu dicari. Itu dicari, Ibu. Di mana ya teman saya si Fulan itu? Nggak ada, apalagi suami, pasti. Nah, bagaimana Ibu kalau sekarang Ibu punya suaminya banyak, Bu? Umpamanya Ibu punya suami pertama meninggal, lalu Ibu nikah lagi dengan suami yang kedua. Lalu Ibu ternyata suami kedua juga ada loh, Bu, yang meninggal lagi. Ibu nikah lagi dengan suami yang ketiga. Yang ketiga juga meninggal lagi. Bukan sudah 3 suaminya. Ibu mau pilih suami yang mana tuh nanti di surga tuh, Bu? Bisa ketemu nggak tuh, Pak? Gitu, kalau yang sama-sama soleh ketemu. Pasti mencari suami ibu yang masuk surga itu, pasti itu. Kalau soleh semua, Ustaz, ketemu 4-tempatnya. Nah, bisa jadi ibu ke 4-tempatnya, empatnya ini suaminya ini soleh. Nah, tergantung pada ibu. Ibu nanti kan wah, keren itu. Pasti beda. Bu, pasti beda lah. Solehnya itu pasti ada perbedaannya, entah berapa persennya pasti ada bedanya. Pasti ibu pilih suami yang unggul tetap. Bisa milih ya, Ustaz ya? Bisa milih gitu ya? Oh, bisa dong. Bisa Ibu, nanti saya kasih tahu Ibu. Teman-teman dicari di neraka. Oh, itu dahsyat, itu di Quran itu langsung, bukan di hadis lagi.
Kita punya teman, nggak ada di surga, dicari. Persoalannya kita yang dicari atau kita yang nyari. Wah, itu jadi persoalan itu. Wah, ini perjalanan menuju Allah itu perlu dikaji dengan baik supaya kita nanti tidak nyasar, Ibu. Supaya kita tahu mau kemana kita ini. Wah, dahsyat, Ibu, perjalanan menuju Allah ini. Ustadz, bertanya. Ya. Katanya kalau Nabi itu Muhammad SAW itu istrinya meninggal, istrinya setelah meninggal tidak boleh, setelah dicerai atau meninggal, Nabi meninggal, istrinya nggak boleh kawin lagi karena nanti akan diharap supaya bisa bertemu di surga. Nah, kalau kita manusia biasa begini, misalnya kawin lagi, apa bisa ketemu dengan suami kita yang pertama atau ketemu yang kedua atau yang selanjutnya gitu, Ustadz? Maksudnya Ibu mau pilih yang mana gitu? Maksudnya gimana? Kalau Nabi katanya kan istri setelah suaminya meninggal kan nggak boleh kawin lagi karena Nabi supaya ketemu kok sama Nabi nanti di surga. Nah, kalau misalnya seperti kita manusia biasa begini, kawin lagi, gitu nanti ketemunya sama suami yang mana? Ya, terserah Ibu. Terserah Ibu mau pilih yang mana. Pasti pilih yang lebih bagus pasti. Karena suami kita yang pertama tidak ada jaminan, atau suami kita yang kedua juga tidak ada jaminan, atau nggak tahu siapa. Pasti kita akan memilih yang lebih baik. Kalau kita sama-sama masuk surga. Tapi kalau sama-sama masuk neraka, saling benci-membenci nanti. Tergantung, Bu. Itu karena Nabi aja ya, karena Nabi itu... Ya, karena gini, kalau Nabi, istri Nabi itu sudah jadi ummul mukminin, sudah jadi ibu kita. Statusnya dia itu sudah jadi ibunya orang beriman seluruhnya. Sehingga kita haram menikahi ibu kita. Karena statusnya istri Nabi itu ibu kita. Kalau Rasulullah itu boleh menikah, kalau Rasul menikah lagi seperti Nabi Ismail menikah dengan istri pertama, lalu disuruh cerai oleh Nabi Ibrahim karena istri pertama itu menceritakan aib suaminya oleh Nabi Ibrahim, oleh bapaknya. Udah, itu katanya tiang dapur belakang tuh diganti aja. Jadi ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah ke Nabi Ismail, Nabi Ismailnya lagi nggak ada, ada istrinya aja. Dia nanya, Ismail kemana? Lagi pergi. Bagaimana kamu selama ini jadi istrinya Ismail ini, senang apa enggak? Udah payah, berat, susah. Oh, ya. Nanti gini ya, kalau datang dia, Ismail datang kasih tahu salam. Ada orang tua datang ke sini, orang tua, ada kakek-kakek datang gitu, lalu salam sama dia. Itu tiang dapur itu diganti, tolong diganti gitu ya. Udah pergi lagi Nabi Ibrahim, pulang lagi ke Mesir. Begitu datang Nabi Ismail, ya namanya Nabi sama Nabi gitu kan, sinyalnya nyambung, ruhnya nyambung. Tadi ada tamu ya, ada sini. Nggak ada pesan apa-apa, nggak ada, pasti ada. Oh ya ada pesan. Suruh ganti tiang dapur tuh. Oh iya, jadi saya akan menceraikan kamu. Oh. Suruh gantinya itu tiang dapur. Saya suruh menceraikan kamu, jadi kamu saya antarkan lagi ke orang tua kamu. Itu karena istrinya Nabi Ismail itu ngomong, payah ikut dengan suami ini. Susah. Oh gitu. Itu. Ya. Nah itu Nabi Ismail kawin lagi. Tapi kalau ibu wanita yang sudah pernah jadi istri Nabi tidak boleh nikah lagi. Nah Nabi Muhammad itu
istrinya itu sudah jadi ummul mukminin. Kalau nabi yang lain kan Ibu, nabi hanya untuk kelompoknya. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu kenapa nabi besar? Karena Nabi Muhammad itu nabi untuk seluruh manusia. Nah, sedangkan seperti Nabi Musa untuk Bani Israel, demikian juga Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad untuk semesta alam. Karena tidak ada nabi lagi. Begitu Ibu. Terima kasih Ustaz. Oke, Ustaz. Waktunya juga sudah hampir jam 12 nih Ustaz. Baik. Sementara kita sudahin dulu, insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan, insya Allah Ustaz. Nanti baik. sambung lagi perjalanan menuju Allah ini, sehingga kita nanti bisa menemukan apa yang masih menjadi penasaran kita nanti ya Ustaz, ya, insya Allah. Ya, perjalanan menuju Tuhan sesi kedua. Ya, nantikan perjalanan menuju Tuhan sesi kedua di bulan Maret bersama Ustadz Uci Armisi. Baik, Bapak Ibu terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, sehat selalu semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis depan jam 10 pagi. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk itu kepada Ustadz Uci Armisi, kiranya berkenan untuk memimpin doa untuk kita semua. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hayy. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami. Ampuni kesalahan kami, kelalaian kami. Khususnya ya Allah, ampuni kepada kedua orang tua kami yang masih ada maupun telah tiada. Terima amal ibadah mereka. Kalau yang masih hidup, sehatkan ya Allah. Sehatkan jasmaninya. Amin. Amal ibadahnya. Dan kepada yang sudah wafat, ampuni kesalahannya, tempatkan di tempat yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur, sebab nikmat yang Kau berikan pada kami sebenarnya tidak mampu kami menghitungnya. Kami hadir ke muka bumi ini sebenarnya adalah karena rahmat dari Engkau. Sampai kami punya apapun sebenarnya pemberian dari Engkau. Ya Allah, jangan sampai kami syirik kepada Engkau. Masya Allah. La quwata illa billah. Masya. Suaranya termute, Ustaz. Hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Ustadz Uci Armisi, sehat selalu, insya Allah kita ketemu di bulan depan. Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama Ibu, terima kasih semuanya. Pak Uci, terima kasih Pak Uci. Sama-sama, terima kasih Bu Atik. Terima kasih Ibu-ibu semua.